Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi. Inspirasi pada pagi hari ini saya beri tema mujizat di tengah krisis. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan bersaksi, saya akan membacakan firman Tuhan Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan yang kedua, di Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyaksikan kejadian yang pernah saya alami. Di mana Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 7 November tahun 2017 yang lalu, saya pelayanan bersama teman-teman, bersama hamba-hambanya, yaitu Pak Pendeta Nu Asbanu, Pendeta David, dan Pendeta Chandra. Kita waktu itu dari kota Kupang menyewa sebuah mobil Fortuner, karena yang akan kita tempuh ke desa Epoli itu makan waktu kurang lebih 6 jam Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Nu Asbanu, perjalanan kita itu tidak semulus kayak seperti Jakarta. Jalannya lika-liku, gunung, tebing, jurang, bahkan kita harus menyeberangi sungai. Bapak Ibu sekalian, betul Bapak Ibu sekalian, kita perginya ke sana tidak ada masalah apapun, karena cukup gelap gitu, tiba-tiba sudah sampai sana agak maghrib gitu. Tapi kita lanjut pelayanan, di mana yang akan kita tuju ada satu gereja, yaitu kita harus habiskan gereja itu. Setelah itu malam kita pulang ke tempat teman saya Pak Pendeta Asbanu ini, dan besoknya kita bangun kembali dan kita mengadakan pelayanan di sana. Setelah itu kira-kira pukul 12 siang kita diundang makan dengan penduduk sana. Setelah itu kita kembali ke Kupang. Kita masuk ke desa itu tidak semudah itu. Kita harus melewati yang namanya perbatasan Timur Leste, Bapak Ibu sekalian. Di sana tidak gampang, kita harus jalan. Kita harus mengelilingi angka 8 itu. Kalau tidak kita dijegat, diberhentikan. Bapak Ibu sekalian, dan dalam perjalanan pulang kita benar sekali pada waktu perginya kita tidak melihat karena cuaca gelap malam. Tapi setelah kita pulang, benar-benar apa yang terjadi saya lihat, waduh seram sekali Bapak Ibu sekalian. Saya berada di atas tebing, sebelah kiri saya itu Timur Leste, sebelah kanan saya itu desa yang saya pergi, Epoli itu. Dan terus perjalanan lewatin tebing, lewatin hutan gitu. Dan tibalah kita akan menyeberang ke desa yang kita ke Kupang itu. Tapi tidak ada jembatan Bapak Ibu sekalian. Di situ kita harus menyeberangi kali. Menyusuri kali itu kurang lebih ada 1 kilo jauhnya. Dalam perjalanan itu, di 1 kilo itu, di tengah-tengah perjalanan di dalam kali itu, mobil yang saya tumpang itu mogok Bapak Ibu sekalian. Berhenti total. Waduh, semua yang ada di dalam situ cukup tegang, cukup takut. Tapi setelah pinggir kita turun, saya bilang turun. Coba buka kap mesinnya. Setelah dibuka kap mesinnya Bapak Ibu sekalian, ternyata akinya bolong, saudara. Akinya bolong. Waduh, bagaimana ini? Pendeta itu bingung dan segala bingung. Saya bilang, pendeta, hamba Tuhan semuanya, kita berdoa. Berdoa, saya mendapat hikmat dari Tuhan. Kenapa? Saya mencari tool, kunci. Tapi saya tanya sama supir itu, kunci tidak ada. Yang ada cuma tang. Saya buka aki tersebut, saya sumpel sama kayu. Terus saya naikkan lagi ke mobil, saya pasang. Pas saya kontak, indikator yang di mesin itu nyala, menandakan engine-nya itu bekerja. Starter sudah tidak kuat lagi Bapak Ibu sekalian, karena akinya sudah soak. Saya bilang didorong, hidup saudara. Puji Tuhan, semuanya pada senang, hidup puji Tuhan. Pada naik kita jalan pulang. Nah disinilah kita dalam situasi apapun, kalau kita percaya kepada Dia, mujizat dinyatakan. Pasti Tuhan akan tolong. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini saya ada ayat lagi di Lukas 18 ayat 27.
Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terus kita sambung lagi di Yeremia 32 ayat yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Itulah Tuhan menyatakan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, kita bersandar terus pada Dia. Saya rasa sekian inspirasi pada pagi hari ini. Sekian, salam dari Pria Betel. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.